Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Jadi harus tempuh salah satu. Dan memang seperti itu sunnatullahnya. Kita jalani saja. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah yaitunya waktu luang dan kesempatan. Karena masih banyak manusia dia hidup umur panjang, badan sehat, tapi waktu luang ke rumah saja tidak ada. Sampai tarui saya waktu itu. Dengan berbagai macam model lah gitu. Tapi alhamdulillah awak masih diberikan oleh Allah waktu luang. Karena dalam hadis Nabi, pergunakanlah 5 sebelum datang yang 5, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Makanya awak pegunuan gini kok. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Tapi bentuknya kini awak ramai dari yang biasa. Alhamdulillah. Jadi kau dapat hendaknya ibu-ibu ajak kawan-kawan yang lain saling mengian awak. Tugas awak membawa. Namun tu tak tugas awak tu dah. Tugas kita ngajak. Yo bapak-bapak, ibu-ibu, kita wirid setiap hari Khamis. Mari kita datang ke masjid. Tugas awak mengajak. Namun alhamdulillah, indah namun belum datang, ya tidak apa-apa. Tapi kita sudah menunaikan kewajiban kita. Gitu. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas, Bapak Ibu alim ulama, guru-guru kami, buya-buya, ustaz-ustaz, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, jamaah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Sekarang di siko bilo raya Bu. Salat kemarin ya, Mak ya. Kemarin Manabiya. Oh, petang ya. Alhamdulillah. Bermacam-macam. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Khamis. Ada yang sebelumnya, itu terserah. Nempukuk lagi solat lah tu. Lagi ibadah. Tu berbeza tu biasa sebenarnya tu. Dan memang dalam hidup tu selalu perbedaan. Dalam tubuh awak tu berbeza je tu. Kan tak ada tangan sesedot dalam tubuh awak kan? Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada rambut. Baru duit awak, ada angok. Nah, ada sama sedot dah. Dan memang itu sunnatullahnya. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpecahan. Perbedaan itu menjadi kuat. Masaji kok kayak gitu kok. Kok kan megah masaji kok. Kok gara-gara perbedaan kok. Ada semen, ada pasir, ada besi, iya kan? Ada kayu, ada seng. Tidak ada semen aja semuanya. Pasir kan tidak ada kasih saudara. Tidak. Enggak gara-gara perbedaan kok. Gagah jadinya, megah. Dan itu memang sunnatullah. Lalu keberbedaan dalam masalah hal-hal sifatnya agama itu biasa saja itu. Yang penting kita ibadah. Jangan dipermasalahkan perbedaan itu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih istiqomah hadir di majelis ilmu, duduk. Karena duduk kita ini yang pulang salah ini tidak salah. Kalau memang ada kepentingan, tapi kalau nyampe menonton sebulan itu kurang bagus. Awak ada wirid, tahu-tahu awak siap sholat, awak pulang tanpa ada hal-hal yang penting, itu rugi. Begitu kerugiannya yang luar biasa. Ini ada hadis dari Rasul. Ini hadis ini
tertuju kepada terutama dalam hadir di majelis ilmu. Manfaatnya, keuntungannya. Kita kupas hadis-hadis yang berbicara supaya ada motivasi awak duduk wirid itu bermanfaat atau tidak? Ada ndak gunanya bagi awak? Apa faedahnya? Soal kini ilmu banyak, buku bisa dibaca, TV bisa ditonton, YouTube banyak, radio bisa didengar, di TikTok ada lo, Instagram ada lo, aja lah itu, Facebook ada lo, di WA lah banyak tu, lah melampah ilmu tu, lah masuk sedolanya ke handphone awak tu, banyak itu. Di YouTube itu gagah-gagah lo le, hebat-hebat, pintar-pintar oleh. Tapi apakah sama awak datang ke masjid dengan yang kita dapat di YouTube itu? Itu yang perlu awak pertimbangkan. Ternyata tidak sama. Ilmu dapat. Hadis yang disampaikan di sini, nanti hadis yang disampaikan di YouTube oleh ustadz itu, kalau sahih hadisnya sama-sama. Dapat ilmu kita dapat. Tapi apa yang tidak kita dapati kalau awak datang ke masjid, ke majelis ilmu, itu yang penting bagi kita. Makanya Rasul menyatakan, man ghasala yaumul jumu'ah wa tasala tsumma baqarah. Siapa yang mandi ini karena bapak-bapak awak banyak hari Jumat. Siapa yang mandi pada hari Jumat, ibu-ibu sampailah kepada suami-suaminya yang punya suami, anak-anak laki-lakinya. Siapa yang mandi pada hari Jumat, bersih-bersih dengan sebaik-baiknya, membersihkan diri. Ternyata mandi sebelum berangkat Jumat itu sangat penting sekali. Tsumma baqarah, kemudian dia bergegas datang, capek-capek pai ke rumah sajid. Jadi mandinya, kemudiannya bersih gagih pai ke rumah saji, ndak singgah lo kaniak-kanian do, singgah ke kedai dulu, lazat lo orang baru masuk masjid, itu ndak tu. Bergegas dia, bercepat-cepat dia datang ke masjid. Kemudian dia juga duduk mengambil saf terdepan. Makanya selalu disampaikan dari pengurus, penuhkan saf yang terdepan dulu. Karena saf terdepan itu adalah lebih utama. Iya. Khairu sufufir rijal awaluha, kata Rasul. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah di depan. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan suan-suan siapa? Jadi kalau ada bapak-bapak awak yang datang hari Jumat, ambil saf terdepan. Nyolai datang duluan tapi duduk di sudut di belakang tu main handphone lo. Katilah khutbahnya asik tu main WA nonton video kayak. Itu tidak benar itu. Rugi. Jadi ambil saf terdepan. Karena saf depan itu adalah yang terbaik. Khairu sufufir rijal awaluha. Di depan. Wa syarruha akhiruha. Jadi kurang baik saf yang di belakang itu. Makanya penuhkan saf terdepan, kemudian sesudah itu kedua, ketiga, keempat terus di belakangnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk wadana minal imam, dia mendekati kepada imam, mendekek. Kalau dalam hadir di majelis ilmu tu gak mendekek. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dulu, mungkin zaman awak ketek-ketek dulu, kalau awak mengaji di surau tu kan melingkar itu, astagfirullah, kan halaqah gitu ya bu ya, kan melingkaran tu, tu mendekek ke guru tu mukasih itu, karena ilmu nanti akan tercurah. Tapi tidak ada bapak kalau yang jauh-jauh tidak apa-apa lah, yang mungkin panik-panik boleh menjual, gitu. Tidak apa-apa, ya mungkin faktor umur itu kan. Ya, lansia. Alul lansia dong. Oh gitu ya. Kemudian juga termasuk fastama'a, mandanga. Tuh.
Jadi ternyata mandanga itu penting. Dalam hadis ini dijelaskan, kemudian walam yalgha, dan tidak berbuat sia-sia. Apa kata Rasul ganjarannya orang yang seperti itu? Syukran, jazakillah khair. Alun sudah ada susu dah tiba. Ciknya kak, kami masa mau kak. Ya, kita lanjutkan ibu. Fokus ya bu ya. Bu, lah enggak apa-apa, udah. Bekonya tunjuk saya kacau kau, ada. Jadi siapa yang hadir ke majelis ilmu, kemudian dia bercepat-cepat, bagage-gage, jangan balambe-lambe, duduk ambil saf terdepan, mendekat kepada guru, kepada ustaz, kepada buya, kepada imam. Kemudian dia tidak lengah, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Makanya hari Jumat itu sebenarnya bahkan memainkan kunci itu tidak boleh. Kalau di dalam hadis itu mainkan kerikil, nah, itu tidak boleh. Di zaman dulu kan masjid orang itu kan tidak kayak lawak gagahnya doh. Dulu masjid kan pasir, tanah gitu kan, lantai gitu kan. Ada kerikil-kerikil banyak. Yang katanya main timbang sesitu gitu. Nah kalau awak ini tidak ada itulah. Atau main kunci, nah, kunci motor, kunci mobil. Apalagi kalau main handphone, tidak boleh sebenarnya itu. Main tasbih saja tidak boleh sebenarnya itu. Jadi kalau imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah, itu dengar, fastama'a, dengar. Apa balasan kata Rasul? Kana lahu bikulli khutwatin. Bu, perhatikan bu. Tiap-tiap langkah yang dilangkahkannya itu, apa balasan kata Rasul? Amalu hasanah ajru siyamuha wa qiyamuha, dibalas oleh Allah sama dengan pahala 1 tahun puasa dan qiyamul lail. Salangkah wa malangkah pai ka majelis ilmu, ndak berbuat sia-sia, basi gagih awak pai, ndak singgah kanian-kanian kalau ndak ada keperluan, kemudian duduk ambil saf terdepan, tidak melakukan perbuatan sia-sia, dengan yang disampaikan dek guru, dek ustaz, dek khatib, dek buya, dek guru awak tu, maka balasannya setiap langkah yang awak langkahkan, 1 langkah itu balasannya 1 tahun puasa dan qiyamul lail. Bu, boleh terang bu? Lain. Pernah ibu puasa 1 tahun ndak berhenti-henti? Pernah bu? Ndak pernah dah? Ndak, sama bu ndak pernah dah. Tu balasannya tuh, pahalanya. Salangkah awak malangkah hadir ke majelis ilmu gua, pewirid gini gua, itu balasannya sama dengan pahala 1 tahun puasa dan qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam 1 tahun. Akan luar biasa itu. Ini hadis sahih dari Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai. Banyak perawinya. Berarti tidak ada di YouTube. YouTube awak akan duduk sayanya. Nanti pulang dari siku mungkin bisa ibu buka YouTube, boy, contohnya kan ibu dengar itu kan. Ilmu dapat, tetapi kebaikan itu tidak dapat. Itu kelebihannya kalau awak hadir wirid tu. Makanya awak kalau di rumah kalau ada wirid di tempat ambo tu, itu anak-anak suruh sadanya, anak, istri, gadang, ketek, pai, kamu saji, danga. Makanya tidak ada orang yang hadir nan mudo-mudo tu, orang gaek yang lain menyuruh anaknya. Oke, kau seorang hadir tu. Tadi lain juga jigo tu hilang loh. Aku hadir seorang tu. Harus dibiasakan dari ketek bu, harus dibiasakan. Mungkin bapak ibu kan mencari ambo kan dari ketek kau bawa tu. Asal pulang pai je mbah. Kalau ndak ada mesinya. Harus dibiasakan. Insyaallah sampai gadang nyata biasa. Kenalah yo dari ketek taraja-raja, lah gadang tabau-bau, lah tuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Dari ketek dibiasakan.
Kalau ndak biasa anak dari ketek ke rumah saji, jangan diarok tu. Meninggal, mohon maaf Bapak Ibu. Mati mendadak saya awak sado gua, nang gaya-gaya gua. Asian nak masuk kemari gua. Ndak ada. Putui generasi. Nang kamu hari-hari nang kamu pon mek ko sia ko. Ndak ada. Kenapa? Kaderisasi itu ndak ada tu. Biasanya le ada anak-anak siko wirid tu. Kena ada nampak tu kan? Tu karena tidak mengaji libur. Ternyata wirid karena mengaji, wirid karena sekolah. Itu gitulah kesimpulannya. Wirid remaja karena sekolah. Tidak ada tuntun sekolah, tidak. Itu yang tidak benarnya. Yang bananya awak orang gaya asuh anak awak ke surau. Anak awak tu tidak milik sekolah total doh. Ndak milik orang di TPQ UMDA doh. Milik awak. Hah? Azan doh. Oh loleh. Oh, dek mandariang lah. Sibuk ibu-ibu sekolah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Itu penting bagi awak. Jadi, bawa anak awak. Karena besar ganjaran yang disediakan oleh Allah. Coba bayangkan tu, salangkah awak malangkah, pahala sama jo solat malam setahun. Puasa sunnah setahun. Awak tak pernah puasa sunnah setahun doh. Kalau ingin dapat pahalanya, hadir ke majlis ilmu. Keluar biasa tu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama ajak anak-anak awak, bertahanlah kita untuk selalu berada di jalan kebaikan. Ada yang katanya boleh. Ini hadis-hadis tentang motivasi supaya awak rajin datang ke rumah saji juga surau. Kalau ndak langang. Tu ada mencogok berdua tu, nang gadi-gadi tu. Jangan malu-malu lu lain dah ada. Kau bomo panjang kalian besok kagaya juanya tu. Jangan takut lah orang gaya tu dah ada. Malahan kau dapat kalau ada anak yang bermain di luar tu jam solat berang awak. Walaupun dah anak awak. Cobalah. Bisa dicoba Bapak Ibu. Ndak ada dah, ndak. Ambo coba Pak. Di komplain buat tu asa keluar hambo itu yang dari, mohon maaf Bapak Ibu ndak promosi dah, memang seperti itu. Asa keluar hambo pai ke rumah saji solat asar solat anya sajalah nan duduk di kadai itu tu tabang ambu sedo itu bui hati bosnya ada nang kabali auto lah dia bagi ada nang pulang bae masuk rumah mak nah layan do ke rumah saji masuk ke ambo tunggu kan bang lai tadang orang azan ayo ya nunggu siapa sontau ya tagak kau ndak pulang sok saji beko kau main melihat ndak dilarang main tu do ndak jeleh mo nak sia do nak RT nak RW nak lurah nak polisi dak jeleh mo do keberang mo ko mutamui ko belum bertelepon Pak anak apa tadi kapatang ambo suruh ke rumah saji ndak ada bias berang selalu bias masa awak semua berang you nak tahu dah tu nang kelamak dinyo semua tu. Tapi tugas awak Bapak Ibu sepanjang perjalanan tu mata awak, kaki awak, tangan awak, jalan tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Sepanjang perjalanan pai ke rumah saji yang dilakukan. Anak bermain di luar bapak dia saja. Pastikan naik awak tu. Cobalah Pak insyaallah ndak berang orang gaya tu. Cobaan dulu, awak kan lalu mencoba lah dah. Ambo dek lama cobaan, gitu kan. Makanya seperti itu. InsyaAllah tugas awak memang kayak gitu. Dan ambo masih ingat dulu beberapa puluh tahun yang silam waktu ambo kete-kete, kadang-kadang apalah waktu mengaji yo main yo. Yo nyo hari ada pemuda-pemuda tu. Oi, lai terang orang mengaji ni. Padahal nyolong tentu pandai menjual Quran tu doh. Tapi begitulah perhatiannya kawak. Itu nanjale dulu. Gurau mengaji main-main jon. Padahal nyo main gitar saya kerja itu. Ile-ile mudik saya kerja cuma licak-licak jalan. Tapi perhatiannya ada kawak.
Kalau kini memang kecil apa tadi itu, kadang bedang lo ya guys. Tapi mudah-mudahan enggak. Cobalah dulu, insyaallah. Ya, itu yang pertama. Jadi sia yang hadir ke majelis ilmu, duduk di depan, mendengarkan apa yang disampaikan, tidak melakukan perbuatan sia-sia, balasan bagi Allah, Allah siapkan. Satu langkah yang awak langkahkan, balasannya semalam ibadah untuk 1 tahun. Kemudian puasa 1 tahun, puasa sunnah. Itu hadisnya sahih. Maka pai solat tu bapak-bapak, ibu-ibu agak banyaklah langkah. Kalau dah ke rumah, ndak usah pakai kendaraan, berjalan kaki. Solat subuh itu sunnahnya berjalan kaki. Kalau rumah ada ke, tapi kalau pai solat awak ke Masjid Al-Hakim kan mungkin jalan kaki tu. Bila ke sampai ya, jam 2 balik siang nang sampainya. Boleh pakai kendaraan. Tapi kalau dake, nah jalan kaki. Karena jalan tu nanti akan dihitung langkah awak tu. Semakin banyak langkah, maka semakin hebat fadilah dan keutamaannya di sisi Allah. Jadi kalau ibu-ibu kepai wirid, lewat situ, kepulang dah usah lewat situ. Aja lah mengeliling ini nah. Mai mengeliling sekolah. Ika, apa ini enggak? Karena jalan tu nanti akan menjadi saksi. Ibu ya, itu satu. Yang kedua, ada tanya Bu? Mangan tua. Lari dongka di Jawi nak. Yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, hadir ke masjid, musolah ataupun majelis-majelis taklim lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan, Allah bukakan jalan menuju surga baginya. Kan luar biasa itu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin yang mandangah, yang lu sempat datang malam kini, hadirlah setiap waktu ke rumah saji, solat jamaah. Masaji kau buat untuk abu? Untuk ada calik-calik saya? Ndak, untuk apa? Untuk ibadah. Nah, kalau untuk ibadah mana? Di rumah juga ibadah lain. Ndak, lain mau kasih ya. Ya. Itu kan tanda tanya tu. Usahakan setiap solat di masjid. Ibu berang segawak mah. Salatul jamaah afdol. Tu hadisnya tu. Salat berjamaah itu afdol, lebih utama min salatil fardhi dibandingkan dengan salat sendiri. Umur pendek. Kalau umat dulu umur panjang-panjang Bu. Ndak sama jawab doh. Nabi Adam berapa umur beliau? 1000 tahun. Ndak bah solat sorang-sorang doh. Nabi Nuh 1000 kurang 50 Wara itu 950 tahun. Wajar saja kalau dia sholat sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah itu. Kini awak umat akhir zaman kon bara umur paling tinggi, paling kancang. Le ada 200 tahun. Ada Bu? Tidak. 150 Tidak ya ada. 90 lain nak. 100. Kalau 100 Oh tu lah meninggal ya. Anggaplah 90 105 balik. Ada dulu di Pariaman 105 balik. Itulah wataru dagu jurutui itu. Dah bentuk ugang lah dah. Maka jangan banyak-banyak lah minta panjang umur lah. Ya Allah panjangkanlah umur aku ya Allah. Ya dia aku 250 kau Laba guluang 1000 itu mah. Beban bagi anak cucu awak. Tapi umur serang elok. Umur pendek ibadah sagan, makanya umur pendek itu Allah mengatur ibadah dengan jalan
nilai ibadah itu kualitasnya jauh lebih hebat. Satu kali salat berjamaah sama jo hampir sebulan. 27 kan 27 kan balasannya. Ada hadis yang lain 28. Salat subuh sekali di masjid gua itu sama jo 27 kali di rumah. Kalau hampir sebulan tuh. Nah, coba bayangkan tuh. Begitu hebatnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa segala-galanya. Sekali salat berjamaah di masjid gua salat subuh itu sama jo 27 kali, jo 27 hari. Kan hampir sebulan tuh. Itu risiko. Apalagi kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Nah, Masjid Nabawi itu berapa kelipatannya Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh? 1000. Sekali sholat subuh di situ, di Masjid Nabi itu 1000 kali sholat awak seorang. Berarti sama je 1000 hari sholat subuh. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram 100.000. Masya Allah. Sekali sholat subuh di Mekah tu, di hadapan Ka'bah tu, itu 100.000 kali sholat subuh bandingannya. Coba bayangin itu. Umur pendek tapi nilai kualitas ibadah yang Allah angkat. Tentu apa? Biasa Pak. Ya, ya Bu. Hah? Ndak ada bilo. Oh gitu. Iya mendaftar. Iko ndak jual ke dibo, ambo joto ke dibo kanen bilo ka sampai ya. Tujuh ke Patabang dibo. Ke Patabang dah punya awak dah, punya kawan loh. Tu bayi Pak. Oh gitu. Ndak ada, mendaftar tuh gratis aja loh. Kalau iya bu kontak sama, kok buantan kok kanu kok, ka travel kok. Tapi kan sunatullahnya memang seperti itu. Contoh korban awak kini barasiko 7 ada tuh. Sebenarnya bisa banyak awak korban, bisa banyak. Mulai biswa atau minggu biswa mulai buat tabung korban. 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. Kan tak barek tu doh. Anggap itu tilang. Agian ke pengurus masjid atau ada yang mengelolanya cie. Bendahara masjid 20.000 sehari, 20.000 sehari. Awak kan pergi ke masjid mah. Pergi salat 20.000 sehari, 20.000 sehari. Biswa 2024 bara kambiangnya 3 kambiangnya Bu. 7 juta lebih itu Bu. Bisa kan? Bisa. Nah, dan tidak bisa ada. Sama seperti itu juga. Karena sadonya kan awak pai kanen tentu jo Kapatabang. Kapatabang tak punya awak doh. Dia te Kapatabang abang awak nyogi lo makan nyogi minum. Sakit awak nyobe lo. Sadonya awak nyurus. Tiba situ hotelnya carian lo. Tentu awak tentu ya dengan itu juga kita memberikan jalan keluarnya gitu. Tapi kalau yang bawa petang ya alhamdulillah membawa jamaah gitu kan. Memang hanya paspor saja yang buat, yang lainnya tidak. Karena kita bawa jamaah. Kalau ibu-ibu mau enggak apa-apa berangkat kita. Tapi jangan sekarang. Sekarang masih dalam suasana haji, habis bulan Zulhijjah ini. Kan Rajab, Syaban 3 bulan ini enggak boleh, habis Zulhijjah boleh nanti. Ya Bu ya. Karena luar biasa. Ternyata apalagi tahun haji sekarang kan sangat luar biasa ramainya. Karena udah lama enggak gitu kan. Jadi besar kemungkinan juga banyak kematian di sana gitu. Bado nan barangke orang gahe-gahe sebanyak umur lah 80, 90, 70 gitu kan. Bapak Ibu, ibadah di situ tuh bukan hanya uang.
tetapi fisik, kekuatan. Kalau ingin Bapak Ibu pai umrah dan haji, siapkan fisik awak. Man istata'a itu kan kemampuan di situ tuh bukan hanya uang. Nah, kalau kini mana buang pai haji, umur kini lah 60 ah. Mana buang dia gila beko 35 tahun lagi. Oh hei. Tahun barat tu. Tapi begitulah kondisi awak, pemerintahan awak, mudah-mudahan berubah ke depannya. Penguasa-penguasa itu memperhatikan yang lebih baik gitu kan. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau bicara nanti panjang lebar masalah haji dan umrah, boleh Ibu telepon saja saya nanti. Boleh kita bantu nanti. Ndak pandai Ibu mendaftar orang Banten beko. Ndak ada. Macam beko loh, ya ke depan lah gitu kan. Kalau beko tu hari malam gitu kan. Setelah inilah gitu kan. Ada yang tanya? Boleh? Jadi Allah bentangkan, Allah mudahkan jalan menuju surga. Nah, maka hadir saja di majelis ilmu itu sudah luar biasa itu. Kemudian hadis selanjutnya, orang yang hadir di majelis ilmu itu mendapat ketenangan, mendapat rahmat dari Allah, dimuliakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Kemudian dia membaca yatsluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Awak tadi banyak ayat-ayat Allah yang kita baca. Kemudian wayatadarusanahum, tadarus itu artinya mentadaburi, memahami isi kandungan-kandungan ayat-ayat Allah. Maka apa balasan bagi Allah? Illa, kecuali Allah berikan janji Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Orang yang hadir di majelis ilmu, Allah pasti memberikan ketenangan. Ibu tenang tak duduk di masjid kok? Tenang kan? Nah, bukti yang tenang tu ada yang lalu. Ndak, sekolah ndak ada, tempat lain. Orang lalu, murah lalu tu, mudah lalu, itu tenang tu, nyaman tu. Kadang-kadang di rumah lawase, balik kida, balik suwo, balik kida, balik suwo, putar kamari, lah sampai jam 2 malam. Ndak jo lalu namuh lalu mato tu doh. Batu ketenangan ndak ada. Kadang sampai pai ke narkotik, apa namanya itu? Diskotik, ingin cari ketenangan. Minum ganjo begini. Ganja tu untuk tapi nyonya minum untuk cari ketenangan. Pai kayak bar-bar tempat apalah, maksiat, ingin apa tu? Ingin tenang. Awak orang Islam, orang beriman, kalau ingin tenang masuk ke rumah saji, hadir di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepadanya. Buktinya diambui di kipi angin, maunjuh sakete, menyandah sakete, lala muanggu-anggu. Tanang, buliah ndak ba ado. Berang buya ndak? Oh ndak berang tu dah. Buliah lalok, lalok lah. Kau dapat jangan bakaruah. Kau bakaruah jo jangan kare. Iya bah, ndak bisa larang tu bala lah. Hadir saja beliau risiko tu luar biasa tu. Karena kantuk tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kuah ambola latih kuah. Kecil kau malaikat azwa. Dia ingin hadir di majelis ilmu. La manggu-anggu kau la monjo-unju, la sakit kaki tapi ambo pai jo. Ayolah macam malaikat ya. Tu bah buya tu berang ndak berang buya tu doh. Nah gitu. Karena nanti kau menjadi saksi nantinya. Lazan orang. Boleh. Hah? Yang 7. Tu langsung 8 noh. Iya. Jadi satu, Allah berikan ketenangan. Kemudian wasyiathumur rahmah. Allah memberikan rahmat kepadanya. Luar biasa. Jadi kita yang hadir di majelis ilmu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
wa khafathumul malaikah, para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Bapak Ibu, kalau nampak andaikan malaikat itu bertubuh kasarnya kah, bertubuh kasar sama awak kah, hei kau di masjid kau penuh malaikat kah, ndak tamuik-tamuik kau dah. Kenapa? Karena malaikat juga hadir di majlis ilmu. Di dalam riwayat hadis yang lain, tak kala imam khatib hadir dalam pelaksanaan Jumat, hadirul malaikah, malaikat juga hadir. Makanya orang yang hadir ke majlis ke Jumat itu setiap masuk dicatat. Ikut hadir jam sekian, jam sekian, jam sekian, demikian. Sampai khatib hadir atau apanya nyututui tu. Catatannya tu. Kan you buka tu itu. You catat tu dah, nyututui. Jadi yang hadir terakhir tu pak ndak masuk dalam catatan. Kemudian istama'ah, ingin mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang imam, sang khatib itu. Malaikat saja mendengar khutbah. Iku awak lah buat api-api khutbah Jumat di ustaz di khatib tu, ainyo galak-galak ngotota di belakang tu. Kenapa? Mungkin ketidaktahuan. Penting. Makanya ilmu tu perlu. Di mana dapat tu? Ia hadir di majlis ilmu. Nyo kadang-kadang awak mendengar di YouTube tu kadang tak faham, ingin awak bertanya ke siapa bertanya. Telepon ustaz tu. Teleponlah ustaz YouTube tu, kau bisa. Kembah Google tu. Kadang mbah Google tu dah betul tu. Kanan jawab kida ke cenyo. Kida jawab kanan juga cenyo. Lurui jawab kanan cenyo kan. Nyo tangkal jawab bagai. Jadi oleh sebab itu penting. Jadi satu, Allah berikan ketenangan, yang kedua Allah berikan rahmat, yang ketiga malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu. Wa dzakarallah fi man indah. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan di hadapan makhluk yang lainnya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Kan hebat itu. Di makhluk lainnya itu dalam tafsir dijelaskan di hadapan para malaikat dan jin yang membangkang dulu. Tidak usahlah diciptakan Adam, dia akan menumpahkan darah di bumi. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu kan dialog Allah itu dengan Adam dalam awal surah Al-Baqarah. Jadi ternyata hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kini satyo wirid jangan sampai tidak hadir. Usahakan hadir tarawih. Salat berjamaah di siku awak bersama-sama. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang belum hadir, apalagi yang tidak salat, alasan awak besok di akhirat. Rumah dakek di rumah saji, mik tadanga masaji ado, tapi awak dah datang ke rumah saji dah. Apalagi kalau tak sembahyang, nanti di neraka tu bayo tu. Kan nanti ditanya itu, masalah kakum fis sakar. Oi, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, dia menjawab, lam naku minal musallin. Dulu so katui duit kami ndak solat. Rumah kan dake je rumah saja ikhlas ke mah. Iyo rumah dake tapi kami ndak solat do ndak ke masjid do. Akan berat itu. Jadi mari umur awak kau ndak tahu bapak ibu entah bila awak akan meninggal, awak kan ndak tentu do. Hadirlah di majlis ilmu, hadirlah wirid tarawih, solat berjamaah tarawih di rumah saja awak. Awak nang kamar ramaian. Nah, mungkin orang lain dah, orang-orang indah ruang lo kemari pergi solat jamaah kan tak mungkin. Tuh, ini. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ditanya? Tidak. Kalau tidak, baru sampai hadis yang ketiga kajian kita. Mohon dikanak-kanan Ibu. Mudah-mudahan 3 bulan laila sampai bulan laila. Bukan setiap minggu ke 5. Sekali 3 bulan. Kau leado gitu kan.
Tadi dengian de Ustaz awak tadi itu, Buya jangan lupa wirid dia ikhlas. Oh iyo, hampir lupa. Memang hampir lupa. Demikian saja saya atas nama pribadi Herman Tanjung dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan, baik yang besar ataupun kecil. Semoga Allah mengijabah seluruh kebaikan yang kita lakukan. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.